Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungannya. Selamat datang kembali di mata kuliah Studi Perencanaan Wilayah. Tepatnya sekarang kita berada di pertemuan yang keenam. Nah, adapun pada pertemuan kita kali ini, kita telah memasuki topik yang kelima. Setelah tiga pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai konsep pengembangan wilayah berbasis ekonomi. Nah, jadi sekarang kita sudah masuk pada topik kita, yaitu mengenai konsep pengembangan wilayah melalui ecological carrying capacity dan mitigasi bencana. Nah, adapun outline-nya kita pada pertemuan kali ini, pertama mengenai daya dukung lingkungan berbasis kemampuan lahan, kemudian daya dukung lingkungan berbasis neraca lahan, kemudian daya dukung lingkungan berbasis neraca air, dan selanjutnya kita masuk pada mitigasi bencana. Next. Nah, pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar utama yang saling berkesinambungan di antaranya. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi. Kemudian yang kedua yaitu keberlanjutan sosial, yakni menjamin keadilan sosial dalam distribusi kekayaan dan pelayanan sosial. Kemudian yang ketiga yaitu keberlanjutan lingkungan, yakni dengan menjaga lingkungan tetap tinggal agar nyaman dan aman melalui zero emission. Dalam rangka pencapaian keberlanjutan dari sisi ekologi atau lingkungan, konsep terhadap pengaruh utamaan dan prioritas lingkungan hidup dalam pembangunan di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau yang biasa disingkat dengan PPLH. Nah, undang-undang ini memberikan amanat bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan tetap memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, definisi ecological carrying capacity dalam kaitannya dengan teori Malthus, konsep carrying capacity ini didefinisikan sebagai populasi maksimum yang dapat didukung oleh habitat tertentu tanpa batas, tanpa merusak produktivitas habitat tersebut secara permanen. Ini dalam Rees dan Wekernel pada 1996. Kemudian sementara Catton 1986 juga dalam Rees dan Wekernagel pada 1996 secara sederhana juga mendefinisikan bahwa daya dukung lingkungan sebagai daya dukung maksimumnya secara terus-menerus. Artinya, dengan faktor teknologi manusia dapat mengupayakan pemanfaatan sumber daya alam yang masih berada dalam batasan daya dukung maksimum suatu lingkungan. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, konsep daya dukung lingkungan hidup didefinisikan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara konsep daya tampung lingkungan hidup didefinisikan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat atau energi atau komponen lain yang dimasukkan ke dalamnya. Konsep daya dukung atau carrying capacity secara alamiah bukanlah merupakan hubungan yang tetap, statis, dan sederhana. Konsep ini berkaitan erat dengan teknologi, preferensi, serta struktur produksi dan konsumsi. Konsep ini berkaitan pula dengan interaksi antar lingkungan fisik dan biotik. Kemudian, Rees dan Wekernagel pada 1996 juga mengilustrasikan konsep carrying capacity pada lingkungan kota atau wilayah
di mana metabolisme suatu kota atau wilayah dianalogikan dengan metabolisme manusia, di mana kota dan wilayah mengkonsumsi sumber daya alam dari lingkungannya dan menghasilkan limbah atau residu yang kemudian akan dikeluarkan ke lingkungannya kembali. Nah, ini adalah sebuah gambar ilustrasi dari konsep ecological carrying capacity. Pada gambar ilustrasi tersebut, dapat kita lihat bagaimana konsep lingkungan carrying capacity di mana kota atau wilayah mengkonsumsi sumber daya alam dari lingkungannya dan menghasilkan limbah atau residu yang kemudian akan dikeluarkan kembali ke lingkungannya. Sehingga konsep carrying capacity ini berkaitan erat dengan dua hal, yaitu kapasitas penyediaan sumber daya alam atau supportive capacity dari lingkungan kota atau wilayah dengan kapasitas tampung limbah atau residu atau assimilative capacity. Secara konseptual, konsep dari carrying capacity ini sangatlah jelas, namun dalam estimasinya sangatlah sulit. Nah, adapun pendekatan pengukuran ecological carrying capacity ini tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2009 tentang pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup. Jadi ada 3 pendekatan dalam penentuan ruang wilayah. Yang pertama yaitu kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang. Kemudian yang kedua yaitu perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. Kemudian yang ketiga yaitu perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Nah, kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2009 tadi, adapun pendekatan analisis daya dukung lingkungan terbagi atas 3. Yang pertama yaitu daya dukung lingkungan berbasis kemampuan lahan, kemudian yang kedua yaitu daya dukung lingkungan berbasis neraca lahan, dan yang terakhir yaitu ketiga daya dukung lingkungan berbasis neraca air. Kita akan membahas satu persatu dari pendekatan analisis daya dukung lingkungan ini. Kemudian kita masuk yang pertama yaitu daya dukung lingkungan berbasis kemampuan lahan. Nah, adapun kemampuan lahan dapat didefinisikan sebagai karakteristik lahan yang mencakup sifat-sifat tanah, topografi, drainase, dan kondisi lingkungan fisik lain untuk mendukung kehidupan atau kegiatan pada suatu hamparan lahan. Kemudian kesesuaian lahan ini adalah kecocokan suatu hamparan lahan untuk pemanfaatan ruang tertentu. Next. Nah, kemudian untuk lahan sendiri, lahan merupakan lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi, dan vegetasi, di mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya. Evaluasi lahan dilakukan dengan penilaian sifat lahan atau kualitas lahan. Kemudian untuk kemampuan lahan tinggi dapat diartikan bahwa lahan tersebut mempunyai pilihan penggunaan lahan yang banyak seperti pertanian, kehutanan, permukiman, industri, infrastruktur, dan lain-lain. Kemudian untuk kemampuan lahan rendah dapat mengindikasikan banyaknya kendala untuk penggunaannya yang bersifat terbatas seperti daerah perlindungan dan kawasan lindung. Adapun definisi dari klasifikasi kemampuan lahan adalah proses karakterisasi lahan yang mencakup sifat-sifat tanah, di mana termasuk di dalamnya sifat fisik dan kimia, topografi, drainase, dan kondisi lingkungan. Nah, metode ini mengkelaskan lahan dan alokasi-alokasi pemanfaatannya yang tepat berdasarkan kemampuan lahan yang dikategorikan dalam bentuk kelas dan subkelas. Adapun dalam metode ini, nantinya dapat diketahui lahan yang sesuai untuk pertanian, lahan yang harus dilindungi, dan lahan yang dapat digunakan untuk pemanfaatan lainnya. Next. Nah, sekarang kita masuk pada kemampuan lahan dalam tingkatan kelas. Jadi,
berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009, untuk kemampuan lahan ini diklasifikasikan atas 8 kelas. Jadi, ada kelas 1 hingga, kelas 8. Nah, untuk, 2 kelas pertama, yaitu kelas 1 dan kelas 2, adalah lahan yang cocok untuk penggunaan, lahan pertanian. Kemudian untuk 2 kelas lahan terakhir, yaitu, kelas 7 dan kelas, 8, adalah lahan yang harus dilindungi atau untuk, fungsi konservasi. Sedangkan, untuk, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 dapat dipertimbangkan untuk berbagai pemanfaatan lainnya. Jadi, berikut ini kita akan menjelaskan, kemampuan lahan dalam tingkatan kelasnya. Jadi bisa kita lihat pada, tabel, pada slide. Jadi untuk lahan kelas 1, dengan kriteria, lahan tidak mempunyai atau hanya sedikit hambatan yang membatasi penggunaannya, lahan kelas 1 ini sesuai untuk berbagai penggunaan terutama pertanian. Karakteristik lahan antara lain, topografi hampir datar, kemudian ancaman erosi kecil, kedalaman efektif dalam, kemudian drainase baik, mudah diolah, dan kapasitas menahan air baik, subur, dan tidak terancam banjir. Jadi, adapun pilihan penggunaannya yaitu, lahan pertanian seperti tanaman pertanian semusim, kemudian tanaman rumput, dan hutan cagar alam. Adapun arahan ruangnya yaitu, tanaman pangan. Kemudian untuk kelas 2 yaitu, dengan kriteria lahan mempunyai, beberapa hambatan atau ancaman kerusakan yang mengurangi pilihan penggunaannya atau memerlukan tindakan konservasi yang sedang. Adapun, pilihan penggunaannya yaitu, sebagai lahan pertanian, di mana tanaman semusim, tanaman rumput, padang penggembala, hutan produksi, hutan lindung, dan cagar alam. Adapun arahan ruangnya yaitu sama seperti, yang satu yaitu tanaman pangan. Kemudian untuk kelas 3, di mana kriterianya yaitu terdapat beberapa hambatan yang berat yang mengurangi pilihan penggunaan lahannya. Adapun pilihan penggunaannya sebagai, lahan pertanian, seperti tanaman semusim, tanaman yang memerlukan pengolahan tanah, tanaman rumput, padang rumput, hutan produksi, hutan lindung, dan cagar alam. Kemudian, arahan ruangnya yaitu tanaman tahunan atau tanaman keras dan juga, pemukiman. Kemudian untuk kelas 4, dengan kriteria lahan yaitu, hambatan dan ancaman kerusakan tanah lebih besar dari kelas 3. eee, Adapun pilihan penggunaannya yaitu, lahan pertanian, di mana termasuk tanaman semusim dan tanaman pertanian pada umumnya, tanaman rumput, pengembalaan, hutan produksi, hutan lindung, dan cagar alam. Kemudian arahan ruangnya yaitu tanaman tahunan atau tanaman keras. Kemudian selanjutnya yaitu, kelas 5, di mana kriterianya ini, eee, tidak terancam erosi tetapi mempunyai hambatan lain yang tidak mudah untuk dihilangkan. Adapun pilihan penggunaannya yaitu tanaman rumput, padang pengembalaan, hutan produksi, hutan lindung, dan suaka alam. Arahan ruangnya yaitu tanaman tahunan atau keras dan, peternakan. Kemudian, untuk kelas 6, dengan kriteria hambatan berat yang menyebabkan penggunaan tanah ini sangat terbatas, adapun pilihan penggunaannya yaitu tanaman rumput, padang pengembalaan, hutan produksi, hutan lindung, dan cagar alam. Kemudian arahan ruangnya sama yaitu peternakan dan tanaman keras. Kemudian untuk kelas 7, dengan kriteria hambatan dan ancaman yang berat, adapun pilihan penggunaannya yaitu padan rumput dan hutan produksi. Adapun arahan ruangnya yaitu sebagai hutan produksi, dan terakhir yaitu kelas 8, di mana, lahan ini sebaiknya dibiarkan secara alami, pembatas dan ancaman sangat besar atau berat, dan tidak mungkin dilakukan tindakan konservasi sehingga perlu dilindungi. Nah, adapun pilihan penggunaannya yaitu hutan lindung,
rekreasi alam dan cagar alam. Adapun arahan ruangnya yaitu hutan lindung dan hutan konservasi. Nah, sekarang kita masuk pada evaluasi penggunaan lahan terkait kemampuan lahan. Evaluasi penggunaan lahan bertujuan untuk mengetahui karakteristik lahan yang menjadi batasan kesesuaian bagi pemanfaatan sumber daya tertentu. Setiap pemanfaatan memiliki syarat tertentu agar kegiatan pemanfaatan dapat berjalan semestinya. Penggunaan yang tidak semestinya akan mengakibatkan kerusakan penggunaan lahan. Nah, evaluasi penggunaan lahan ini dikaitkan dengan kemampuan lahan perlu dilakukan khususnya untuk membantu daya dukung aktual ke aktivitas yang ada saat ini. Jadi evaluasi ini dilakukan dengan mencocokkan tipe penggunaan atau penutupan dengan kelas kemampuan lahan yang ada. Kemudian diperlukan pemahaman hubungan antar aktual dengan kelas kemampuan, di mana aktual mempunyai makna ganda jika diletakkan dalam konteks sesuai atau tidak sesuai. Nah, selanjutnya kita masuk pada daya dukung lingkungan berbasis neraca lahan. Nah, adapun daya dukung lingkungan berbasis neraca lahan ini digunakan untuk membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah. Dalam hal ini, tingkat kemampuan lahan alami dipandang dari segi kemampuan dalam menghasilkan produk hayati atau biokapasiti. Dengan metode ini diharapkan dapat diketahui gambaran umum apakah daya dukung lahan suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Dilakukan dengan membandingkan ketersediaan atau supply dengan kebutuhan atau demand lahan untuk kondisi saat ini dan kondisi untuk rencana ke depannya. Adapun jika supply-nya lebih besar daripada demand, maka itu akan terjadi surplus. Tapi jika supply-nya lebih kecil dibandingkan demand, maka itu berarti adalah defisit. Neraca daya dukung lahan yang berbasis absolut adalah interpretasi status tingkat keberlanjutan wilayah berbasis standar daya dukung absolut. Suatu wilayah dapat memiliki 3 kategori status tingkat keberlanjutan, di mana antara lain yang pertama yaitu berkelanjutan, dengan artian bahwa wilayah dalam keadaan terkelola dengan baik dan biokapasiti wilayahnya terjaga dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan biokapasitasnya. Kemudian yang kedua yaitu status rawan atau kategori rawan, di mana bahwa wilayah tersebut dalam keadaan mendekati hilangnya kemandirian dalam memenuhi kebutuhan bioproduknya. Kemudian kategori ketiga yaitu daya dukung terlampaui dengan artian bahwa wilayah tersebut sudah tidak mandiri dalam memenuhi kebutuhan bioproduknya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada neraca relatif daya dukung lahan. Nah, adapun pengertiannya yaitu interpretasi status tingkat keberlanjutan wilayah berbasis perbandingan relatif status surplus atau defisit daya dukung. Nah, suatu wilayah dapat dilakukan melalui dua bentuk perbandingan relatif, yaitu yang pertama adalah perbandingan relatif antar waktu, di mana ini terbagi dua, yaitu yang pertama perbandingan status surplus atau defisit, kondisi saat ini dan diproyeksikan 20 tahun yang akan datang akan bergeser ke arah yang semakin defisit. Maka status tingkat keberlanjutannya ini dianggap menurun. Sedangkan untuk perbandingan status surplus defisit dengan kondisi saat ini dan diproyeksikan 20 tahun yang akan datang bergeser ke arah yang semakin surplus, maka suatu tingkat keberlanjutannya ini dianggap meningkat. Kemudian perbandingan selanjutnya yaitu perbandingan relatif antar wilayah atau daerah. Hal ini dilakukan dengan membandingkan status surplus atau defisit suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Selanjutnya yaitu pendekatan pengukuran ecological carrying capacity. Konsep terkini yang terkait dengan daya dukung lingkungan adalah analisis jejak ekologi atau biasa disebut dengan ecological footprint analysis. Konsep telapak ekologis atau ecological footprint pertama kali dirintis oleh William Rees
dan Matthias Wegner pada tahun 1986. Adapun ecological footprint ini atau disingkat dengan EF atau jejak ekologis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menghitung konsumsi untuk tiap individu terhadap penggunaan barang dan jasa dan dibandingkan dengan kemampuan ekosistem untuk menyediakan kebutuhan tersebut. Adapun kebutuhan atau konsumsi barang dan jasa yang dimaksud adalah berupa kalkulasi dari konsumsi terbesar dalam kehidupan sehari-hari, seperti makan, perumahan, transportasi, pembelian barang dan jasa lainnya. Selain itu, konsumsi juga dapat dihitung dari berdasarkan jenis-jenis penggunaan lahan yang ada di suatu wilayah, baik penggunaan lahan di urban atau maupun di wilayah rural atau pedesaan. Selanjutnya konsep ini yaitu konsep yang pertama kali dirintis oleh William Rees dan Matthias Wegner pada 1986, menjadi salah satu referensi yang paling penting untuk analisis keberlanjutan global dengan mengemukakan pemikiran bagaimana mengurangi dampak penduduk terhadap alam. Kemudian ecological footprint ini mengukur total biaya ekologis atau dalam area lahan dari suplai barang dan jasa kepada penduduk. Ecological footprint ini juga sebagai indikator dalam keberlanjutan carrying capacity sebagai jumlah populasi maksimum yang dapat didukung oleh area lahan tertentu. Analisis ini beranjak dari pertanyaan yang sederhana tentang seberapa luas kebutuhan manusia dan makhluk hidup di dalamnya jika dibandingkan dengan kemampuan sumber daya alam, dan apakah kondisi bioekosistem masih mampu memenuhinya, karena bagaimanapun juga ekosistem memiliki batas-batas dalam menopang semua aktivitas manusia. Next. Nah, jejak ekologis menunjukkan bahwa daerah yang kita tempati di bumi ini tidak hanya sekedar rumah tempat kita tinggal, akan tetapi keseluruhan lahan yang dibutuhkan untuk mendukung hidup kita. Tidak semua lahan bisa berfungsi untuk menunjang kehidupan kita secara berkelanjutan. Oleh karena itu, jejak ekologis hanya mengukur lahan yang mampu berproduktif biologis. Ecological footprint ini mengukur permintaan penduduk atas alam dalam satuan meterik, yaitu area global biokapasitas, dengan membandingkan ecological footprint dengan ketersediaan biologis bumi atau biokapasitas. Dalam konteks daya dukung lingkungan yang mencari keseimbangan antara ketersediaan supply dan demand atau permintaan, maka dengan menggunakan pengertian di atas terdapat 3 pengertian utama yang harus dipahami, yaitu biokapasitas, jejak ekologi atau ecological footprint, dan daya dukung lingkungan atau ekologi. Nah, biokapasitas dari aspek ketersediaan supply menggambarkan kemampuan ekosistem dalam mendukung kehidupan makhluk hidup yang disebut biokapasitas. Area bioproduktif adalah lahan teoretis di mana produktivitas biologis ekosistem menyediakan kemampuan untuk menopang kehidupan manusia. Nilai kemampuan ini dinamakan biokapasitas. Kemudian secara teoritis, area bioproduktif memiliki biokapasitas yang berbeda-beda menurut wujud dan ekosistemnya. Hal ini diindikasikan oleh besaran faktor ekuivalen dari masing-masing jenis ekosistem. Jadi biokapasitas adalah apa yang ditawarkan oleh permukaan bumi untuk keberlangsungan hidup dari manusia. Kemudian aspek permintaan atau demand, makhluk hidup digambarkan dalam istilah jejak ekologi atau ecological footprint adalah kategori teoritis yang terdapat penggunaan seluruh area bioproduktif dalam rangka memenuhi kehidupan manusia. Adapun ecological footprint ini menghitung semua aktivitas manusia, baik yang menghasilkan barang produktif maupun limbah. Jadi jika dipadankan dengan sektor-sektor ekonomi,
ecological footprint ini adalah kegiatan manusia di bidang seperti pertanian, industri, perdagangan, jasa, dan energi. Kemudian ecological footprint ini secara sederhana dapat ditentukan dengan menelusuri beberapa besarnya konsumsi sumber daya alam, baik itu berupa produk ataupun jasa, serta sampah yang kita produksi dan disertakan dengan area permukaan bumi yang produktif secara biologis dalam satuan luasan atau hektar. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan daya dukung lingkungan berbasis neraca air. Daya dukung lingkungan berbasis neraca air ini dapat diketahui dengan menghitung kapasitas ketersediaan air pada suatu wilayah. Nah, ini sangat bergantung pada kemampuan menjaga dan mempertahankan dinamika siklus dari hidrologi pada hulu daerah aliran sungai. Adapun pemanfaatan sumber-sumber air yang tidak terkendali menyebabkan pasokan air cenderung berkurang akibat tidak efisiennya permukaan air, baik untuk pertanian, domestik, industri, dan lainnya. Daya dukung lingkungan berbasis neraca air ini dilakukan dengan membandingkan kondisi suplai air pada suatu wilayah dengan kebutuhan yang ada. Nah, adapun konsep dari daya dukung lingkungan berbasis neraca air ini membandingkan antara ketersediaan air hujan dengan water footprint untuk menilai status daya dukung lahan berbasis neraca air. Adapun kriteria ini tidak cukup dinyatakan dengan surplus atau defisit, namun untuk menunjukkan besaran relatif perlu dinyatakan dengan nilai rasio supply and demand. Kemudian penerapan status daya dukung ini mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dengan membandingkan tingkat demand untuk konsumsi terhadap pasokan sumber air yang tersedia. Kemudian kita masuk pada pengebahasan kita yang keempat, yaitu mitigasi bencana. Nah, dari mitigasi bencana ini sendiri mungkin teman-teman sudah sering mendengar konsep dari mitigasi bencana atau mungkin sudah ada yang pernah belajar mata kuliah mitigasi bencana, entah itu saya kurang tahu apakah di semester 4 diajarkan atau mungkin di semester 3 sudah diajarkan, saya kurang tahu. Jadi ada mata kuliah tersendiri untuk mata kuliah mitigasi bencana ini. Nah, next. Jadi bencana itu sendiri merupakan peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar dari pihak luar. Ini menurut dari Departemen Kesehatan RI. Kemudian selanjutnya definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian atau penderitaan, sedangkan bencana alam artinya bencana yang disebabkan oleh alam. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari 3 unsur, yaitu ancaman bencana, kemudian kerentanan dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian. Next, kemudian adapun jenis-jenis bencana, yang pertama yaitu bencana alam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kemudian selanjutnya yaitu bencana non-alam, adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Jadi bencana yang saat ini melanda dunia yaitu bencana
pandemi COVID-19 ini masuk pada bencana non-alam. Kemudian ketiga yaitu bencana sosial, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi, konflik sosial antar kelompok atau mungkin antar, komunitas masyarakat dan, teror. Next, jadi ini adalah jenis-jenis bencana alam yang berdasarkan, penyebabnya. Jadi ada 3, yang pertama yaitu bencana alam geologis, di mana bencana alam yang disebabkan, oleh gaya-gaya dari dalam bumi. Kemudian bencana alam klimatologis, jadi klimatologis ini adalah bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim, suhu ataupun cuaca. Kemudian yang ketiga yaitu bencana alam ekstra atau terestrial. Adapun bencana alam ini disebabkan oleh gaya atau energi dari luar bumi. Kemudian selanjutnya yaitu bencana alam klimatologis di mana termasuk di dalamnya yaitu banjir, banjir bandang, angin puting beliung, kemudian kekeringan, kemudian kebakaran hutan. Jadi kebakaran hutan yang dimaksud ini bukan disebabkan oleh manusia. Kemudian bencana alam selanjutnya yaitu bencana alam ekstraterestrial di mana termasuk di dalamnya yaitu impact atau hantaman atau benda dari luar angkasa. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai bencana alam dari gempa bumi. Jadi ini adalah merupakan jenis bencana alam geologis di mana peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi atau pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Jadi gempa bumi ini menyebabkan kerusakan dan runtuhnya bangunan, tanah longsor, kemudian runtuhan batuan dan kerusakan tanah lainnya yang merupakan kerusakan pemukiman penduduk sehingga dapat menimbulkan korban jiwa. Kemudian gempa bumi ini juga menyebabkan bencana ikutan berupa misalnya kecelakaan industri dan transportasi serta banjir akibat runtuhnya bendungan maupun tanggul penahan lainnya. Jadi ini adalah pemetaan dari bencana rawan gempa bumi. Jadi kalau di daerah Sulawesi itu, di Sulawesi Selatan itu ya sering terjadi. Jadi ada beberapa daerah yang sering terjadi gempa bumi di Sulsel. Kemudian selanjutnya eh, bencana tsunami, di mana tsunami ini merupakan gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan impulsif ini bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsoran. Adapun kecepatan tsunami yang naik ke daratan berkurang menjadi 25 sampai 100 km per jam dan ketinggian air. Jadi ini adalah wilayah dari rawan tsunami yang ada di Indonesia. Jadi bencana tsunami yang baru-baru terjadi itu kan ada di Kota Palu kan di Sulawesi Tengah. Jadi beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu ya kalau tidak salah, itu melanda Kota Palu yaitu bencana tsunami. Kemudian selanjutnya yaitu letusan gunung berapi. Jadi letusan gunung berapi ini merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Jadi hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batasan lempeng. Pada batasan lempeng ini terjadi perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar atau magma. Dan ini adalah peta dari sebaran gunung api yang ada di Indonesia. Jadi kebanyakan gunung api yang aktif itu ada di sekitaran wilayah Pulau Jawa ya. Jadi ada banyak sekali di Pulau Jawa itu gunung api. Kemudian di daerah Sumatera, kemudian daerah Bali, NTT, NTB. Kemudian eh, bencana tanah longsor. Jadi ini merupakan jenis bencana alam geologis juga. Longsor ini merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Jadi biasanya tanah longsor ini kan terjadi biasanya di musim-musim hujan atau mungkin karena
tanah tidak mampu lagi menahan dari derasnya air, makanya terjadi longsor. Ini kan disebabkan biasanya karena kurangnya penanaman pohon yang ada di sekitaran lereng tersebut. Kemudian ini peta sebaran kerentanan tanah di Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu bencana banjir. Banjir di mana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Sedangkan banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba yang disebabkan oleh karena tersumbatnya sungai maupun karena penggundulan hutan yang ada di sepanjang sungai sehingga merusak rumah-rumah penduduk maupun menimbulkan korban jiwa. Jadi bencana banjir ini merupakan bencana yang mungkin setiap tahun ada di Indonesia. Jadi ketika musim hujan datang dengan kuantitas atau volume hujan yang begitu besar datang, beberapa kota-kota yang ada di Indonesia ini sering mengalami banjir, misalnya di Makassar, kemudian di Jakarta, ya, kemudian di daerah-daerah lain yang sering terjadi banjir. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya bahwa apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko dari bencana ini? Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bencana menyebabkan atau menimbulkan kerusakan, kerugian atau penderitaan, kemudian bahkan menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta, kemudian dampak psikologis lainnya. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi dari risiko bencana, baik itu bencana non alam maupun bencana alam. Apalagi kita ketahui bersama bahwa bencana alam yang merupakan bencana yang disebabkan oleh faktor alami itu tidak dapat kita lawan, artinya kita tidak dapat menghentikan. Nah, namun upaya yang kita dapat lakukan adalah mengurangi risiko dari bencana tersebut dengan berbagai konsep perencanaan seperti melakukan mitigasi bencana. Nah, jadi ini beberapa alasan mengapa mitigasi bencana itu diperlukan. Pertama yaitu meningkatnya kejadian bencana baik oleh faktor alam maupun non alam maupun faktor manusia. Kemudian tingginya dampak atau risiko akibat adanya bencana berupa kerugian-kerugian material maupun kerugian non material. Eh, yang berupa seperti timbulnya korban jiwa, kemudian kerusakan lingkungan, kerugian harta, dan dampak psikologis. Selanjutnya yaitu diperlukan upaya-upaya atau tindakan yang terencana baik saat sebelum adanya bencana maupun sesudah adanya bencana atau pasca bencana. Kemudian terakhir yaitu kegiatan mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan sebelum adanya bencana atau biasa disebut dengan pra-bencana. Nah, adapun konsep dari mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi risiko-risiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan risiko jangka panjang. Nah, adapun risiko bencana itu terdiri dari bahaya atau ancaman, kemudian kerentanan, dan kemampuan kapasitas menanggulangi bencana. Nah, kemudian ini adalah metode penyusunan peta dari risiko bencana. Dalam menyusun peta risiko bencana, digunakan metode seperti yang ada pada slide. Jadi, dibutuhkan 3 peta awal, yaitu peta ancaman. Nah, peta ancaman ini adalah peta yang menunjukkan potensi terjadinya suatu bencana, misalnya bencana banjir, longsor, puting beliung, kekeringan, tsunami, gempa, dan lain-lain di suatu wilayah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu peta kerentanan. Nah, peta kerentanan ini adalah peta yang menunjukkan kondisi wilayah dan atau masyarakat yang mengakibatkan peningkatan kerawanan masyarakat terhadap suatu bencana. Kemudian selanjutnya adalah peta kapasitas. Nah, peta kapasitas ini merupakan peta yang menunjukkan tingkat kemampuan wilayah atau masyarakat untuk menghadapi dan atau pulih dari suatu bencana. Peta ini merupakan salah satu input penyusunan dalam peta risiko bencana. Nah, kemudian dari ketiga peta ini, selanjutnya ketiga peta ini akan dilakukan overlay,
Kemudian akan dilakukan pembobotan dan pemberian skor untuk mendapatkan peta risiko bencana. Jadi peta risiko bencana ini adalah peta yang menunjukkan tingkat risiko suatu wilayah dan atau masyarakat terhadap suatu bencana. Nah, adapun mitigasi bencana dalam konteks pengembangan wilayah, jadi ada 3 upaya pengurangan risiko bencana. Yang pertama yaitu memperkecil ancaman kawasan atau wilayah. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi kerentanan kawasan wilayah yang terancam. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kapasitas wilayah yang terancam. Kemudian adapun jenis-jenis mitigasi, yang pertama yaitu mitigasi struktural, yaitu upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dengan menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk mencegah banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, kemudian bangunan yang bersifat tahan gempa, kemudian ataupun early warning, sistem yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami. Kemudian selanjutnya yaitu mitigasi non-struktural, yaitu upaya mengurangi dampak bencana meliputi legislasi, perencanaan wilayah, dan asuransi. Kemudian dalam konteks perencanaan pengembangan wilayah, upaya mitigasi dapat dilakukan dengan menyusun kebijakan dan rencana zonasi pengurangan risiko melalui pemetaan risiko bencana. Jadi ini adalah gambar dari siklus penanggulangan bencana. Jadi bisa kita lihat pada gambar. Jadi ada setidaknya 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap prabencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta peringatan dini. Nah, pencegahan di mana upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu ancaman, misalnya pembuatan bendungan untuk menghindari terjadinya banjir, kemudian biopori, penanaman tanaman keras di daerah lereng bukit untuk menghindari banjir dan sebagainya. Namun perlu disadari bahwa pencegahan tidak bisa dilakukan 100% efektif terhadap sebagian besar bencana. Kemudian mitigasi yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman. Misalnya penataan kembali lahan desa agar terjadinya banjir tidak menimbulkan kerugian besar. Kemudian kesiapsiagaan yaitu sebuah persiapan rencana untuk bertindak ketika terjadi atau kemungkinan akan terjadi bencana. Adapun tahap selanjutnya yaitu dari siklus ini yaitu tahap tanggap darurat. Jadi tanggap darurat ini terjadi ketika bencana ini telah terjadi atau saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara seperti kegiatan search and rescue atau SAR, bantuan darurat dan pengungsian. Jadi banyak hal yang akan terjadi setelah terjadinya bencana, seperti orang-orang akan kehilangan orang-orang yang mereka cintai, seperti keluarga dan juga kerabat dekat, kehilangan harta benda. Jadi pada tahap awal-awal setelah bencana ini, masyarakat akan mulai berfokus untuk menyelamatkan korban yang bisa diselamatkan, kemudian tim SAR atau tim rescue bertugas untuk mengevakuasi dan menyelamatkan korban, kemudian menelusuri wilayah-wilayah yang masih mungkin terjadi atau terdapat korban selamat. Namun tahapan ini tidak terus-menerus dilakukan. Jadi korban yang hilang tidak bisa selamanya dicari dan masyarakat mau tidak mau harus belajar meneruskan hidupnya. Kemudian akan memasuki tahapan berikutnya yaitu tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi. Nah, jadi pada tahapan ketiga yaitu pasca bencana, ketika bencana ini terjadi, jalan-jalan akan rusak, kemudian rumah-rumah rusak, bahkan ada yang hancur. Seringkali bencana juga menelan korban jiwa. Orang-orang kehilangan tempat tinggal, pasar ditutup, aktivitas ekonomi terganggu, sekolah libur, kehilangan pekerjaan, semua ini sangat merugikan banyak korban yang mengalami gangguan psikologis seperti trauma berkepanjangan. Nah, semua tahapan memperbaiki itu disebut tahapan rekonstruksi dan tahapan rehabilitasi. Jadi tahapan ini merupakan tahapan yang muncul setelah tanggap darurat.
rumah-rumah mulai dibangun, begitu pula dengan jalan, serta berbagai bangunan lain seperti pasar, perlahan dibuka kembali, kemudian sekolah-sekolah siswa berangsur-angsur untuk kembali, dihadapkan pada kondisi semula. Nah, jadi seperti pada gambar yang ada di slide, jadi siklus ini akan kembali ya, jadi setelah, masyarakat yang terkena bencana ini, eee, berada pada tahapan, pasca bencana atau tahapan rehabilitasi dan pemulihan, mereka harus dihadapkan bahwa mereka harus kembali untuk bersiap, menghadapi, eee, tahapan bencana selanjutnya, yaitu kembali memasuki tahapan, prabencana atau tahap kesiagaan, kemudian melakukan mitigasi, sesuai dengan, bencana yang sebelumnya yang akan terjadi, melakukan, kesiagaan, seperti itu. Baik, sekian, jadi materi kita pada kali ini saya anggap cukup. Eee, Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah menyimak materi ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.